Tenggara Timur. Yang pertama, kami sudah melakukan beberapa kali rapat dengan pemerintah terkait penanganan COVID-19, dan 2 hari yang lalu kami baru melakukan rapat kerja dengan pemerintah yang diwakili langsung oleh Pak Sekda. Diskusinya sampai 6 jam dan ada 10 poin rekomendasi yang kami sampaikan kepada pemerintah, dan hari ini sudah kami kirimkan secara tertulis kepada pemerintah untuk menjadi perhatian. Terkait dengan penanganan COVID, saya kira saya bersama DPRD menyampaikan terima kasih kepada pemerintah dan juga Forkopimda yang telah memberi pikiran, tangan, dan hatinya yang cukup optimal untuk penanganan COVID-19. Tapi dari kami DPRD masih ingin menitipkan beberapa catatan selain 10 rekomendasi yang nanti akan kami serahkan kepada pemerintah. Terkait dengan diskusi hari ini, saya ingin menyampaikan beberapa catatan tambahan agar menjadi perhatian kita bersama. Ya, yang pertama, dalam diskusi kami di DPRD, kami melihat bahwa memang COVID-19 ini sebuah wabah yang cukup kejam, dan karena itu menurut kami penanganannya tidak lagi hanya pemerintah yang bertanggung jawab, tetapi sudah saatnya kita berpikir untuk bagaimana kita membangun komunikasi dengan masyarakat melalui lembaga-lembaga keagamaan, tokoh adat, sehingga penanganan terhadap COVID-19 ini juga selain intervensi pemerintah, tapi juga kita bisa melibatkan komunitas melalui koordinasi lembaga keagamaan dan juga tokoh adat. Saya secara pribadi menerima telepon dari Ibu Ketua Sinode dan sudah sampaikan kepada Bapak Sekda bahwa gereja bersedia menyiapkan para relawan, baik itu dari pemuda, para pendeta, untuk bisa membantu pemerintah melakukan penanganan terhadap pasien COVID-19, khususnya pasien COVID-19 yang kita lakukan isolasi secara mandiri, baik terpusat maupun yang ada di rumah masing-masing. Salah satu rekomendasi yang kami serahkan itu juga berkenaan dengan penanganan terhadap COVID-19 untuk isolasi mandiri yang di rumah-rumah penduduk. Kami minta supaya melibatkan RT, RW, tokoh adat, tokoh agama, ya, mereka yang nanti akan mempersiapkan para relawan untuk membantu memantau pemerintah, memantau para pasien agar penanganannya bisa lebih lengkap. Dan khusus untuk isolasi terpusat, kami sungguh berharap pemerintah bisa menyiapkan beberapa fasilitas. Tadi rapat dengan Pak Gubernur, saya sudah mendengar pemerintah sudah menyiapkan beberapa tempat yang layak untuk penanganan isolasi mandiri secara terpusat. Nah, untuk khusus penanganan isolasi mandiri secara terpusat, saya kira pemerintah juga harus bisa membantu obat-obatan dan juga dalam pengawasan dokter, karena banyak isolasi mandiri yang saat ini ada di beberapa tempat-tempat penginapan yang juga mereka lakukan sendiri, dan kemudian tanpa sadar menjadi orang yang juga menyebarkan lagi kepada orang lain. Dan karena itu kami sungguh berharap supaya isolasi mandiri yang terpusat itu bisa ada dalam pengawasan pemerintah dan dokter, dan juga obat-obatan yang dibutuhkan itu juga bisa dibantu oleh pemerintah. Yang berikut terkait dengan penanganan COVID-19, tadi banyak yang menyinggung soal pelaku usaha. Saya berpikir bahwa
COVID-19 ini tidak boleh mematikan ekonomi di NTT. Dan karena itu mari kita cari jalan keluar terbaik supaya penanganan COVID-19 ini bisa kita lakukan pencegahan dan penanganan secara baik, tetapi para pelaku usaha itu tidak mati. Nah, karena itu kami dari DPRD juga berharap pertama kepada para rumah makan. Dalam pengamatan kami termasuk teman-teman DPRD itu banyak yang tertular dari rumah makan, termasuk Ibu Ketua. Itu tertularnya dari rumah makan. Nah, karena itu saya kurang setuju kalau rumah makannya ditutup. Dari kami DPRD menyarankan agar yang pertama diwajibkan take away. Jadi rumah makan tidak buka untuk menampung orang di rumah makan, tetapi pembelanjaan terhadap makanan itu dilakukan secara take away. Jadi tidak boleh buka rumah makan. Yang kedua, ini harus ditertibkan para juru masak yang ada di dapur. Jadi kita harus mewajibkan para pemilik rumah makan itu untuk menertibkan prokes bagi mereka punya karyawan yang bekerja di dapur. Dan bila perlu sesekali pemerintah atau Satgas itu melakukan semacam tindakan sidak di rumah makan. Terbukti misalnya 3 kali misalnya rumah makan yang bersangkutan itu tidak mengikuti prokes, nah itu baru kita minta dia tutup. Atau bila perlu izin usahanya kita cabut. Dengan ancaman seperti itu saya kira rumah makan akan patuh pada apa yang kita lakukan. Juga yang kedua bagi toko-toko, ya saya kira harus diatur jumlah orang yang masuk di dalam toko sesuai luas toko. Boleh dibuka, tetapi pemerintah atau Satgas mengatur supaya orang yang masuk itu harus bergilir, maksimal misalnya berapa orang yang boleh masuk sesuai luas toko. Toko tidak boleh membiarkan siapa saja masuk tanpa menghitung jumlah orang yang masuk dengan kapasitas toko yang ada. Jadi tinggal diatur itu supaya mereka juga bisa hidup begitu. Lalu yang ketiga juga untuk yang lain-lain, toko-toko yang lain. Jadi kita minta supaya karyawannya juga itu mesti taat pada prokes. Selain mengatur jumlah orang yang masuk di toko, itu kita juga kasih ancaman. Kalau misalnya 3 kali sidak juga kita temukan mereka masih tidak taat pada protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah, kita ancam aja izin usaha dicabut. Gitu. Dan saya kira ini akan membuat menjadi efek jerah bagi mereka untuk lebih ketat dalam menangani prokes yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Yang berikut, Bapak Gubernur dan Bapak Pimnas atas hadirin yang saya hormati, terhadap vaksinasi. Saya kira memang apa yang disampaikan oleh Pak Wagub tadi benar bahwa ini instruksi dan karena itu harus ditaati. Tetapi yang terjadi di masyarakat, informasi soal vaksinasi ini tidak seluruhnya positif, banyak yang negatif, dan itu membuat masyarakat itu takut untuk melakukan vaksinasi. Nah, karena itu harus dilakukan sosialisasi secara masif. Gitu, libatkan juga tokoh-tokoh agama supaya mereka bisa menyuarakan itu melalui mimbar-mimbar agama, gereja atau di muslim di masjid. Habis sholat itu bisa diumumkan agar himbau kepada masyarakat untuk tidak takut melakukan vaksinasi, gitu. Selain Balepo yang kita gandeng juga untuk meyakinkan dari aspek analisa mereka terhadap vaksinasi kepada masyarakat. Nah, yang berikut
ini Pak Gubernur, mohon maaf. Pertama kami terima kasih juga kepada pemerintah karena sebelum rapat kerja kami ada rapat dengan pendapat dengan beberapa pihak terkait yang menangani COVID-19 antara rumah sakit umum. Saya alumni COVID Pak, dan saya 10 hari diisolasi di rumah sakit umum. Saya melihat betul bagaimana perjuangan para medis kita. Terus terang, itu mereka diwajibkan untuk menggunakan seragam yang membuat nafas mereka itu terengah, ya. Lalu mereka itu, Bapak Ibu, saya lihat betul tidak pernah duduk, ya. Mereka terus keliling untuk memantau para pasien COVID sampai nanti langsing ya. Dan ini kasihan, saya lihat penanganan mereka terhadap pasien COVID yang bed rest atau pasien COVID yang cukup berat itu sampai minta maaf, buang air besar juga mereka lakukan. Mereka sudah memberi segalanya untuk penanganan COVID-19. Tapi sayang sekali hak-hak mereka ini, Pak. Hak-hak mereka ini dalam diskusi saya dengan beberapa para medis, itu ada suami mereka juga yang tidak bekerja. Anak-anak dititipkan kepada orang tua dan kemudian mereka kesulitan mengatur ekonomi keluarganya. Dan banyak di antara mereka yang khusus dari APBN itu baru menerima sampai bulan Juni ya Pak, Mei. APBD baru 1 kali realisasinya. Nah karena itu dalam rapat dengan pendapat dengan pemerintah, saya berterima kasih karena respon langsung dilakukan oleh pemerintah dan mengeluarkan sejumlah dana untuk pembelian obat di rumah sakit yang, dan kata dokter waktu itu kebetulan saya di sana sudah sangat terbatas dan obat itu sangat penting untuk penanganan COVID-19. Dan saya terima kasih langsung direspon oleh pemerintah dengan mengeluarkan dana 20 miliar lebih untuk penanganan itu. Lalu kekurangan bed di rumah sakit juga sudah ditambah. Ini pakaian para medis kita ini kasihan, itu kan harus 1 kali pakai. Ketika saya ada di sana itu mereka ada yang cuci ulang Pak, karena pakaian APD itu terbatas, dan karena itu mereka cuci ulang, khususnya yang di UGD. Nah, dan juga para orang kita yang ada di pemulasan jenazah itu saya sungguh berharap supaya hak-hak mereka itu tolong diperjuangkan. Kami sudah berkoordinasi dengan Komisi 9 terkait hak-hak para medis yang ada di rumah sakit umum, dan yang dibutuhkan adalah data. Kami sudah minta pemerintah untuk membentuk tim guna verifikasi data, dan dari seluruh rumah sakit sudah dimasukkan data ke dinas kesehatan. Dan karena itu kami minta untuk di follow up. Kemarin dalam diskusi rapat kerja, saya kira walaupun Bapak Kepala Dinas masih di rumah sakit, tapi dia sudah menyampaikan bahwa data itu sudah di follow up sementara diverifikasi BPKP ya Pak ya. Dan saya berharap supaya ini jangan sampai dengan cepat supaya kita bisa menyelesaikan hak-hak para medis kita yang yang belum terrealisasi. Nah, ini penerapan PSBB saya kira sudah baik, tetapi terus terang di lapangan saya kira belum tegas, tidak tegas dilakukan oleh Satgas kita. Nah, saya usulkan Pak Wali Kota supaya barangkali itu sidang itu penting Pak. Jadi nanti masuk di dalam misalnya pesta itu masuk di dalam dilakukan sidang, lalu langsung rapid test antigen, baik itu sehingga begitu berapa yang itu langsung dimasukkan di langsung diisolasi. Kayak gitu juga pada kerumunan di tempat yang lain misalnya. Itu sidang dan langsung dilakukan tes antigen. Begitu kedapatan ada ini langsung, dan yang misalnya pesta, tuan pesta juga harus bertanggung jawab. Kita juga harus bisa memberi peringatan kepada tuan pesta itu untuk bisa
bertanggung jawab terhadap protap kesehatan yang sudah diingatkan oleh pemerintah kepada ini. Yang terakhir, Pak Gubernur, kami dari DPRD telah bersepakat berapapun dana yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk kepentingan penanganan COVID-19 dalam refocusing dana, kami setuju. Dan karena itu kami serahkan seluruh hak ini kepada pemerintah. Silakan pemerintah melakukan koordinasi, dan berapapun dana yang dibutuhkan, kami dari DPRD akan memberi persetujuan dan dukungan kepada Gubernur untuk melakukan tindakan lanjutan. Saya kira ini saja.